Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel, Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Hal-hal yang akan dipelajari dalam video kali ini diantaranya adalah tentang manfaat klasifikasi, macam-macam sistem klasifikasi, binomial nomenklatur, dan kunci determinasi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik subscribe yang berwarna merah dan hidupkan tanda loncengnya. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa ya untuk klik jempolnya atau like dan berikan komentar terbaiknya demi pengembangan channel ini. Kita awali dari definisi dan tujuan. Klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh, dan karakteristiknya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu diantaranya: yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mengetahui riwayat evolusi makhluk hidup. Berikutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok takson yang alami. Anggota yang menyusun unit takson terjadi secara alamiah. Sistem ini dikemukakan pertama kali oleh seorang yang bernama Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Kedua, klasifikasi sistem artifisial atau sistem buatan. Dirintis oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Dasar yang digunakan dalam pengklasifikasian ini adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup yang berupa bentuk dan ukurannya. Salah satu contoh pengelompokan sistem ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan cara geraknya, yaitu hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Sistem klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenik. Dipelopori oleh Charles Darwin pada tahun 1825. Disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan antar takson yang satu dengan yang lain. Sistem ini menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda dalam bentuk, susunan, dan fungsinya. Nah, ini adalah salah satu pengembangan dari sistem filogenik, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert A. Whittaker pada tahun 1956. Merupakan perkembangan sistem filogenik. Terbagi atau makhluk hidup
dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Anggotanya diantaranya adalah bakteri dan cyanobacteria. Yang kedua Kingdom Protista. Anggotanya yaitu protozoa dan alga, termasuk di dalamnya ada amoeba. Kingdom yang ketiga yaitu fungi, ya, anggotanya adalah berbagai macam jamur. Kemudian kingdom yang keempat itu adalah plantae. Anggotanya adalah lumut, paku, dan berbagai macam tumbuhan berbiji. Dan yang kingdom yang kelima yaitu animalia. Ini adalah anggota hewan, ya, dari porifera, solenterata, moluska, chordata, dan lain-lain. Berikutnya tentang tingkatan takson. Dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut dengan takson. Semakin tinggi tingkat taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggotanya. Nah, berikut adalah daftar tingkat takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Dibedakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, pada tumbuhan takson tertingginya adalah regnum, sedangkan pada hewan adalah kingdom. Nah, istilah dalam bahasa Indonesia itu adalah kerajaan atau dunia. Kemudian takson yang kedua adalah divisio pada tumbuhan, kemudian pada hewan adalah phylum. Bahasa Indonesianya adalah divisi atau phylum. Kemudian kingdom yang ketiga, takson yang ketiga yaitu klasis, sama pada hewan juga klasis, itu kelas. Kemudian yang keempat adalah ordo, sama juga ordo, kemudian bangsa. Seterusnya adalah family, familia atau family, suku, ya. Kemudian genus itu adalah marga, dan yang terakhir adalah spesies, yaitu jenis. Nah, kita lihat salah satu contoh saja susunan klasifikasi pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan, yaitu yang pertama regnumnya adalah plantae, kemudian divisionya adalah spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kemudian klasisnya adalah Dicotyledoneae, berbiji berbelah dua. Kemudian ordonya adalah Myrtales. Kemudian familinya adalah Myrtaceae. Genusnya adalah Visidium. Dan spesiesnya adalah Visidium guajava. Nah, di Indonesia ini dikenal dengan jambu biji. Ini adalah salah satu contoh susunan klasifikasi atau nama salah satu jenis tumbuhan, yaitu jambu biji, mulai dari regnum sampai spesies. Nah, kalian teman-teman bisa memberikan contoh susunan klasifikasi dari satu jenis hewan saja. Nah, tolong dibuat dan tuliskan dalam komentar, ya. Tentang pemberian nama ilmiah. Nama ilmiah dikenal dengan istilah binomial nomenklatur, yaitu penamaan makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Nama ilmiah berasal dari bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Huruf pertama genus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sementara pada spesies semua huruf ditulis dengan huruf kecil. Kemudian aturan berikutnya, nama ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi. Contohnya, yang pertama adalah Zea mais. Nah, ini adalah nama untuk tanaman jagung. Dan
Dari kata zea mais, maka zea itu adalah genus. Kita lihat huruf pertamanya Z-nya adalah huruf besar dan maisnya huruf kecil semua, adalah spesies. Zea mais ditulis dengan huruf miring. Kemudian contoh pada hewan, Columba livia adalah nama ilmiah untuk burung merpati. Columba itu adalah genus dan livia itu adalah spesies. Berikutnya tentang kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis, kelompok, dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan sifat morfologi atau bentuk luar tubuh sehingga mudah untuk diamati. Kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor, di mana setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan nomor 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Dan kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Kita lihat contohnya. Jika ditemukan beberapa tumbuhan seperti pada gambar berikut. Gambar yang pertama itu adalah lumut daun, kedua itu adalah tumbuhan paku tanduk rusa, ketiga itu adalah padi, 4 itu adalah kacang tanah, 5 itu adalah melinjo, dan keenam adalah terong. Nah, bagaimana kunci determinasinya? Kita lihat kunci dikotomnya sebagai berikut. 1A, tumbuhan berspora, kita tulis nomor 2 dulu. Kemudian 1B, tumbuhan tidak berspora, kita tulis nomor 3. Kita lanjutkan tumbuhan berspora nomor 2A berdaun jelas, namanya adalah paku tanduk rusa. Tumbuhan berspora berdaun jelas adalah paku tanduk rusa, dan yang 2B berdaun tidak jelas, namanya adalah lumut daun. Kita lanjutkan nomor 3, tumbuhan tidak bersporanya. Yang 3A adalah tumbuhan berbiji tertutup. Kita lanjutkan ke nomor 4, tulis. Dan 3B-nya adalah berbiji terbuka. Nah, jenisnya adalah melinjo. 4A dari biji tertutup tadi, 4A-nya adalah biji berkeping 2. Kita tulis untuk nomor 5 dulu. Dan 4B-nya biji berkeping 1, yaitu tumbuhan padi. Dan kita lanjutkan nomor 5A berbunga bentuk kupu-kupu, yaitu jenisnya adalah kacang tanah. Dan 5B berbunga bentuk terompet, yaitu terong. Nah, demikianlah uraian penjelasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.